Seorang kakek tua bernama Ilyas terlihat menyusuri sungai dengan perahu untuk mencari lahan baru yang akan digunakannya membangun hunian barunya setelah rumahnya tak bisa lagi ditempati akibat banjir besar disertai badai yang baru saja terjadi. Ilyas menepikan perahunya di sebuah pulau kecil yang berada di tengah sungai yang terbentuk dari endapan lumpur pasca banjir dahsyat. Hingga Ilyas pun merasa jika pulau kecil itu cukup layak untuknya bisa mendirikan sebuah hunian baru yang sederhana namun tetap layak untuk ditempati. Lebih dari itu, Ilyas tahu jika tanah di pulau kecil itu sangat subur. Dengan sepotong kayu dari bekas pepohonan, ia menancapkannya sebagai simbol jika pulau itu ada yang memiliki hingga tak ada orang yang akan mengambil alih. Esok harinya Ilyas kembali ke sana dengan membawa beberapa batang kayu dan alat material seadanya untuk segera memulai mendirikan hunian barunya. Meski umurnya tak lagi muda, Ilyas tak kenal lelah dan terus bersemangat menjalani kegiatannya di pulau kecil itu. Tahap demi tahap ia jalankan dengan teliti sambil terus memikirkan konsep hunian ideal untuknya di pulau sekecil itu sampai dia benar-benar yakin dengan pilihannya. Setelah dirasa cukup, sorenya Ilyas memutuskan untuk pulang dan akan melanjutkannya esok pagi. Pagi harinya, Ilyas mengajak cucu perempuannya yang bernama Maria, seorang gadis yatim piatu yang kini hanya Ilyaslah satu-satunya keluarga yang dia miliki. Begitupun dengan Ilyas. Maria melihat penuh harap tempat sekitar yang akan menjadi istana baru mereka yang sederhana namun tetap akan penuh kasih dan damai bersama kakeknya itu. Akan tetapi, Ilyas hanya meminta cucunya itu untuk duduk dan melihat kegiatan kakeknya, termasuk menangkap ikan di sungai itu untuk sumber makanan mereka selama di sana. Maria pun mencoba membantu kakeknya ketika sang kakek istirahat dan mengikuti sesuai arahan dari sang kakek. Mereka berdua mengerjakannya dengan penuh kesabaran demi hasil yang baik. Tak lama, mereka mendengar dari kejauhan suara but yang perlahan mendekat, di mana rupanya, but itu berisikan para tentara yang sedang berpatroli. Karena memang kondisi di Georgia saat itu sedang tak kondusif, di mana mereka hanya terlibat saling pandang satu sama lain. Diketahui jika mereka memang saat ini sedang berada di perbatasan antar negara yang sedang terjadi konflik. Namun, meski berbahaya untuk keselamatan mereka, tak ada pilihan lain karena lahan itulah satu-satunya harapan mereka untuk bisa dijadikan tempat hunian sekaligus sumber penghidupan baru mereka. Menjelang siang, Ilyas memeriksa hasil tangkapan ikannya tadi untuk mereka olah sebagai menu makan siang mereka. Keduanya lalu melanjutkan kembali pekerjaannya. Maria terlihat lebih aktif membantu sang kakek dan mulai memahami bentuk seperti apa yang diinginkan sang kakek. Tahap demi tahap mereka selesaikan dengan penuh kesabaran, hingga perlahan mulai terbentuk sebuah hunian sederhana yang minimalis dan aktivitas mereka hari itu pun selesai setelah terpasangnya pintu.
Esok harinya mereka kembali dengan membawa tumpukan jerami yang akan dipasang sebagai atap untuk gubuk mereka, sekaligus menandakan jika gubuk itu tak lama lagi sudah bisa ditempati. Ilyas harus memastikan bahwa jerami itu benar-benar tersusun rapat agar tak terjadi kebocoran pada gubuk mereka saat hujan menerpa. Tepat saat mereka baru saja menyelesaikan atap gubuknya, para tentara itu kembali melintas dan terlihat terus memandangi wajah Maria yang sedang membersihkan diri di tepi sungai. Diperhatikan seperti itu membuat Maria tersipu malu dan berlari ke arah gubuk. Dan saat itulah dia menyadari jika dia mulai balik, di mana Ilyas pun memutuskan untuk mengakhiri kegiatan mereka di hari itu. Pagi harinya mereka pun kembali ke sana. Ilyas memanfaatkan lahan yang tersisa untuk ditanami jagung yang hasilnya bisa mereka gunakan untuk sumber makanan mereka berdua. Beberapa hari kemudian, terlihat Ilyas dan Maria menikmati roti dan ikan di dalam gubuk, karena di hari itu, mereka tak bisa beraktivitas di luar karena hujan yang turun di daerah tersebut, bahkan hingga berhari-hari. Ketika reda, Ilyas sadar bahwa pulau kecil itu akan tenggelam jika tak diberi pagar pembatas untuk menahan air. Hingga, dia pun mengajak Maria ke hutan untuk mencari kayu, atau apapun yang bisa digunakan untuk memagari pulau itu. Singkat waktu, usaha Ilyas dan cucunya mulai terlihat saat tanaman jagung yang mereka tanam di pekarangan mulai tumbuh subur. Malamnya, beberapa tentara terlihat mendekati pulau itu. Entah apa yang sedang mereka lakukan dan apa yang mereka cari di sana. Ketika pagi, Ilyas pun dibuat terkejut sekaligus sedih saat melihat banyak tanaman jagungnya yang mati seperti bekas terinjak oleh kaki, di mana hal itu pun membuat Ilyas memutuskan untuk menetap di sana dan tak lagi meninggalkan pulau itu. Beberapa hari setelah itu, para tentara kembali mendekat ke pulau itu, bahkan jarak mereka kini lebih dekat dari biasanya. Dan itu terjadi terus-menerus selama berhari-hari. Perlahan sang kakek pun sadar jika para tentara itu berusaha untuk terus menggoda cucunya hingga membuat Maria memilih masuk ke dalam gubuk mereka. Khawatir akan terjadi hal buruk pada cucunya, Ilyas mengintimidasi para tentara itu dengan senapan yang dimilikinya dan sejak saat itu, Ilyas lebih mengawasi aktivitas Maria secara ekstra, karena hanya itu yang bisa ia lakukan untuk tetap bisa tinggal di sana. Terlebih lagi, kondisi yang terjadi di Georgia memang sedang tak kondusif dengan terjadinya konflik. Suatu malam di tengah cahaya remang, Maria yang sedang berendam di air dikejutkan dengan suara pergerakan di air yang membuatnya panik dan beranjak pergi dari sana. Pagi harinya, Ilyas sangat terkejut saat mendapati seorang pria tergeletak di antara pohon jagung miliknya dengan kondisi dipenuhi luka. Tak lama kemudian, terlihat para tentara dengan bootnya. Kini mereka bahkan mampir sejenak dan menanyakan keberadaan seorang tentara musuh yang mungkin dilihatnya. Namun, Ilyas dan Maria lebih memilih untuk berbohong dan mengatakan jika mereka tak melihat keberadaan siapapun di pulau itu selain dia dan cucunya. Setelah para tentara itu pergi, Ilyas dan Maria menghampiri pria itu untuk menolongnya.
Dengan sepenuh hati Ilyas merawatnya tanpa melihat latar belakang pria itu yang merupakan seorang tentara musuh dari negaranya. Karena bagi Ilyas semua dilakukannya atas dasar kemanusiaan. Lambat laun kondisi tentara itu pun perlahan mulai membaik, dan dia mulai bisa beradaptasi dengan Ilyas dan Maria yang sejak dari awal kedatangannya terus memperhatikan si pria. Maria, dengan lugunya terus memperhatikan tentara itu yang juga menyadari apa yang dilakukan Maria kepadanya. Namun, kebaikan dan ketulusan hati Ilyas untuk menyelamatkannya justru dibayar dengan perbuatan yang tak pantas dilakukannya pada Maria. Meski memang semua tak akan terjadi jika Maria pun tak memberinya kesempatan. Yang hal itu pun dilihat langsung oleh Ilyas dengan rasa kecewa. Ilyas pun memutuskan untuk memulangkan Maria ke rumah lama mereka yang sudah digenangi banjir. Sedangkan Ilyas tetap melanjutkan hari-harinya di sana dengan tentara itu. Beberapa saat kemudian tentara George kembali datang untuk mencari tentara itu. Namun, Ilyas tetap memberikan jawaban yang sama seperti waktu itu walau dia bisa saja memberitahu mereka jika tentara yang dicari ada bersamanya. Karena memang tentara itu tak tahu terima kasih telah diselamatkan olehnya. Salah satu tentara George yang masih curiga menanyakan minuman anggur yang mungkin Ilyas miliki. Dan kebetulan Ilyas masih memiliki persediaan anggur itu. Tentara itu pun terus bersembunyi dari para tentara George yang mencarinya. Bahkan hingga para tentara itu pergi, dia tak mau lagi kembali ke gubuk Ilyas dan lebih memilih pergi dari sana karena dia tak mau jadi beban Ilyas yang harus terus berbohong untuknya. Ilyas pun akhirnya sadar jika tentara itu pergi dan tak akan kembali, sehingga Ilyas bisa tinggal bersama Maria di gubuk itu lagi. Esok harinya, para tentara George kembali datang menemui Ilyas untuk menanyakan tentara musuh yang dikabarkan masih hidup. Namun Ilyas tetap memberi jawaban sama bahwa dia tak tahu apapun tentang tentara yang mereka cari. Setelah itu cuaca berubah drastis dengan pertanda badai yang akan segera terjadi, di mana hal itu jelas akan membahayakan keselamatan Ilyas dan Maria di pulau kecil itu yang sangat berpotensi tenggelam. Hal yang mengerikan pun benar-benar terjadi saat pulau itu sudah tenggelam sepenuhnya yang hanya menyisakan atap gubuk yang masih bisa terlihat. Ilyas meminta cucunya untuk secepatnya pergi dari sana sebelum hal buruk terjadi pada Maria. Sedangkan Ilyas memilih untuk tetap di sana bersama gubuk yang ia bangun susah payah itu dan sangat berat rasanya untuk Ilyas meninggalkan tempat itu hingga dia benar-benar tenggelam bersama gubuknya. Beberapa waktu berlalu, seorang pria terlihat menepi di pulau yang pernah ditinggali Ilyas dan Maria. Dia pun menemukan sebuah boneka yang meyakininya bahwa pernah ada kehidupan lain di pulau itu sebelum kedatangannya. Terima kasih buat sobat yang sudah mau menonton dan mohon maaf jika ada kesalahan dalam narasi konten ini. Mari berteman dengan cara subscribe, like, dan share ke sosial media sobat semua. Serta aktifkan juga tanda loncengnya agar sobat tahu update konten terbaru dari kami.